18 jenazah korban kecelakaan truk tambang di Pegunungan Afak Manokwari, Papua tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat 18 jenazah diturunkan dari pesawat. Setelah diserahkan ke pihak keluarga, jenazah korban kecelakaan dibawa ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu, jenazah tukang ojek korban penembakan orang tak dikenal di distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah korban Solenololo warga Toraja disambut tangis histeris pihak keluarga. Usai tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di daerah Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Inilah video Nizar, warga Kampung Tua Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, mendatangi remaja masjid yang sedang membangunkan warga untuk sahur di Masjid Mukminin. Nizar datang sambil membawa sebilah parang dan mengancunginya kepada remaja yang sedang berkumpul. Aksinya dipicu karena kesal mendengar suara teriakan sahur dari masjid. Sempat terjadi cekcok namun bisa diredam warga yang terbangun mendengar keributan di sekitar masjid. Namun karena aksinya, seorang remaja masjid terluka akibat sabetan senjata tajam. Sementara pelaku yang sudah diamankan polisi mengaku menyesali perbuatannya yang terpancing emosi dan meminta maaf kepada semua warga. Berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, akhirnya kasus ini ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Setelah diprotes keras masyarakat, polisi akhirnya menangguhkan penahanan tersangka pembunuhan begal di Lombok Tengah. Korban mengaku bersyukur dapat kembali bertemu dengan keluarga dan berharap kasusnya cepat selesai. Korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan begal di Kabupaten Lombok Tengah akhirnya ditangguhkan. Penangguhan dilakukan dengan pertimbangan murtade atau amak sinta melakukan perbuatan overmatch atau membela diri saat akan dibegal. Meski begitu, murtade masih tetap berstatus sebagai tersangka pelaku pembunuhan begal dan wajib melapor 2 kali dalam seminggu ke kantor polisi. Sementara itu, korban begal murtade atau amak sinta mengaku bersyukur lantaran bisa dibebaskan dan kembali berkumpul dengan keluarga. Meski begitu, murtade berharap kasus pembunuhan begal yang menyeretnya menjadi tersangka dapat segera selesai dan tidak berlanjut ke pengadilan. Bapaknya senang. Senang ya? Ya. Aku berucapkan terima kasih kepada orang yang demo itu. Harapannya sekarang? Harapannya semoga aku nggak kena dibawa ke persidangan. Ya, pengadilan. Bisa bebas. Cuma itu aja. Selain itu, murtade juga mengaku meski berhasil selamat dari kawanan begal yang terjadi pada 10 April dini hari lalu, ia masih merasakan sakit di bagian tubuhnya yang terkena tebasan parang. Meski demikian, bekas luka tersebut kini berangsur hilang. Tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Kota Bambu Palmerah, Jakarta. 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka akibat senjata tajam. Pasca tawuran, polisi mengamankan 8 orang pelaku yang masih di bawah umur. Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di wilayah Kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat. 1 remaja meninggal akibat senjata tajam dan 2 lainnya luka-luka. Tawuran 2 kelompok remaja ini terjadi saat para remaja dari Kota Bambu Selatan dan Utara tengah membangunkan sahur. Tiba-tiba 1 kelompok remaja yang menamai kelompoknya Junior Jatipulo menyerang menggunakan senjata tajam. Polisi yang berada di lokasi langsung mengejar para pelaku dan berhasil mengamankan 8 orang pelaku di bawah umur. 7 diantaranya masih berstatus pelajar di sekolah dasar. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Terjadi tawuran yang menyebabkan orang meninggal dunia ya. Alhamdulillah dalam 1 kali 24 jam kami sudah mengamankan pelaku sebanyak 8 orang. Tapi kami akan split, salah satunya ada 4 eksekutor dan 4 lain adalah hanya ikut serta. Kalau yang membawa ini anak Jatipulo kelihatannya ya, karena memang sudah terencana ya. Mereka ada yang mengemudi gang juga, sudah bawa ini. Tapi kalau anak-anak yang mau salah itu murni sebetulnya tidak. Cuma ada penyusup ini yang kami sementara duga adalah anak-anak Junior Jatipulo itu.
Karena pelaku masih di bawah umur, Polsek Palmerah bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan Kemenkumham untuk melakukan pendampingan selama proses hukum terhadap ketujuh pelaku yang masih berstatus pelajar sekolah dasar. Pihak kepolisian beserta Balai Pemasyarakatan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan kelanjutan proses hukum pidana atau pemberian diversi terhadap ke-8 anak di bawah umur. Atau kita laksanakan dulu diversi, karena itu berdasarkan SPPA. Karena biasanya anak di bawah 14 tahun tidak boleh ditahan, ini permasalahannya. Ini kendala buat kami dan polisi dalam bekerja sama dalam hal menangani anak di bawah usia 14 tahun. Sehingga kami tetap akan melaksanakan diversi walaupun hasilnya nanti itu gagal atau tidak. Demikian. Sedangkan yang 4 kami tetap akan proses peradilan. Kini 8 pelaku dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara di Cipayung, Jakarta Timur. Pemirsa, artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pemeriksaan kasus robot trading DNA Pro. Ivan Gunawan datang ditemani kuasa hukumnya. Ivan Gunawan datang ke Bareskrim Polri sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat untuk diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Artis yang biasa disapa Igun diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro yang diduga merugikan membernya hingga 97 miliar rupiah. Selain Ivan Gunawan, 2 artis lain juga akan diperiksa, yakni Rizky Bilar pada 20 April dan DJ Una pada 21 April mendatang. Ketiga selebritas ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diduga menerima aliran dana dari DNA Pro. Tim di Tipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus investasi aplikasi ilegal DNA Pro, sementara total kerugian mencapai 97 miliar rupiah. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Ivan Gunawan? Sudah bersama kami Nadia Valerie langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Nadia, apakah proses pemeriksaan masih berlangsung? Ya, selamat malam Abraham. Untuk pemeriksaan terhadap selebritas Ivan Gunawan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri saat ini sudah selesai dilakukan, di mana tadi pemeriksaan rampung pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Artinya pemeriksaan hari ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam sejak kedatangan Ivan di Bareskrim Polri pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat siang hari tadi. Ada sejumlah poin penting yang disampaikan Ivan usai menjalani pemeriksaan. Abraham, diantaranya tadi Ivan menyebutkan ada sebanyak 20 pertanyaan yang dicecar oleh penyidik dari materi pemeriksaan tadi, dan ini berkaitan dengan kontrak kerja Ivan Gunawan sebagai brand ambassador untuk robot trading DNA Pro Academy yang saat ini diketahui merupakan platform trading ilegal yang tidak memiliki legalitas ataupun payung hukum di Indonesia dan sudah merugikan membernya. Dan Ivan juga menyebutkan bahwa kedatangannya ke Bareskrim hari ini bukan hanya untuk menjalani pemeriksaan saja, namun Ivan juga tadi sudah melakukan pengembalian sepenuhnya terhadap fee dari kontrak kerja sebagai brand ambassador untuk DNA Pro Academy. Namun memang Ivan tidak mau menyebutkan berapa jumlah uang yang dihasilkan sebagai brand ambassador, dan ia meminta untuk hal tersebut dapat langsung ditanyakan kepada tim penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri. Dan tadi juga Ivan Gunawan menyebutkan bahwa dia juga tidak memiliki hubungan langsung dengan co-founder DNA Pro Academy, Stefanus Richard, dan untuk hubungannya dengan DNA Pro Academy ini murni kontrak kerja sebagai brand ambassador saja. Untuk penipuan melalui DNA Pro Academy ini, Abraham dan juga pemirsa, modus yang dilakukan adalah menawarkan investasi berjangka dengan keuntungan 1% per harinya. Ini melalui investasi dalam bentuk emas ataupun mata uang forex yang diperdagangkan di pasar Rusia. Namun dari hasil penyidikan polisi diketahui bahwa ini merupakan skema Ponzi karena strategi bisnis yang dilakukan menggunakan skema multi level marketing, sehingga dipastikan bahwa keuntungan yang diraih para member ini bukan merupakan hasil dari investasi emas ataupun mata uang forex, namun ini merupakan uang investor lainnya yang sudah diinvestasikan pada platform robot trading tersebut. Ya, Abraham. Nadia, kami ingin tahu apakah ada publik figur lainnya yang akan dipanggil untuk memastikan bahwa mereka terlibat atau tidak dalam kasus DNA Pro?
Ya, Abraham, untuk pemeriksaan terhadap Ivan Gunawan ini berkaitan dengan tracing atau penelusuran aliran dana dari tersangka dalam kasus penipuan melalui robot trading DNA Pro, dan sejauh ini ada 4 nama. Satu di antaranya Ivan Gunawan yang pada hari ini sudah menjalani pemeriksaan, sementara masih ada 3 publik figur lainnya, yakni DJ Putri Una, kemudian Rizky Bilar dan juga istrinya Lesti Kejora, di mana ketiga publik figur ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada pekan depan, yakni Rabu 20 April dan juga Kamis 21 April 2022. Abraham. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia Valerie, langsung dari Barreskrim Polri, Jakarta. Pemirsa, tim Lab 4 Polda Jawa Timur datangi lokasi kebakaran Tunjungan Plaza. Informasinya saat lagi untuk Anda.